Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Syekh Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawizil Karamah Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashsharu birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah faslun fi sholatil muharramati min haitsul waqtu wal fi'lu. Ini sebuah fasal menjelaskan tentang sholat yang diharamkan dari sisi waktu dan perbuatannya. Bisa jadi sebabnya waktunya yang diharamkan. Yang kedua bisa jadi perbuatannya yang diharamkan. Tahrumus sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi ghairi harrami makkata fi khamsati awqatin. Haram melakukan sholat laisa laha sababun mutaqaddimun, yang tidak ada sholat itu sebab mutaqaddim. Berarti mafhumnya kalau ada sebab yang mendahuluinya boleh. Seperti habis asar, habis maghrib gak boleh sholat. Habis sholat asar atau sholat subuh gak boleh sholat. Tapi waktu dia masuk masjid, itu ada sabab mutaqaddimnya, itu masuk masjid. Maka sunnah dia tahiyatul masjid. Hilang keharamannya karena ada sabab mutaqaddim. Udah sholat asar diundang nyolatin janazah. Nah itu janazah ada kematian, itu sabab mutaqaddim. Maka keharamannya jadi hilang ya. Walau qaranun, dan tidak juga ada yang membarungi ya. Fi ghairi harami Makkah, selain dari kota haram Mekah. Artinya kalau kota Mekah nggak ada keharaman. Habis subuh sholat boleh, habis asar sholat lagi boleh. Khusus di kota Mekah saja. Nah, keharamannya itu fi khamsati awqatin, pada 5 tempat. Wala tan'aqidu hina idzin, maka tidak terikat sholat itu. Artinya sholatnya nggak jadi, karena nggak dibolehkan sholat maka tidak jadi. Wala yakfur biha, dan tidak dikufurkan, tidak dianggap kafir dengan mengerjakannya. Ya, bukan sampai mengkafirkan, tidak ya. Wa dzalika bi allam yakun laha sababun aslan. Yang demikian itu dengan tidak ada laha bagi sholat itu sababun aslan, tidak ada sebab sama sekali ya.
Wahiyat tanafulul mutlaku, yang dimaksud adalah nafal mutlak, sholat sunnah semata-mata sholat sunnah, itu yang dimaksud. Nggak boleh kalau ya pada 5 waktu ini nggak boleh, haram malah. Aulaha sababun mutaakhirun, atau bagi sholat itu ada sebab yang mutaakhir. Kasolatil ikhrami, seperti sholat ikhram. Habis ikhram sunnah, ya sholat sunnah ikhram, ya. Wal istikharati, itu sunnah istikharah, ai talabi khairin amrai dunya wal akhirati, yaitu memohon kebaikan dalam 2 urusan, yaitu dunia dan akhirat. Itu ada sabab, ya, yang belakangan. Jadi keinginan dulu, baru ada sebabnya. Wakas sholati inda iradati safari, seperti sholat ketika mau bepergian. Sebabnya itu bukan duluan. Kalau ada kematian kan sebabnya duluan gitu. Tapi kalau mau bepergian, perginya tuh ntar. Ya, perginya ntar. Nah, kita mau melakukan sunnah, yaitu sababnya sabab mutaakhir. Jadi sababnya itu bisa jadi duluan, tapi bisa jadi sebab itu datangnya belakangan, ya. Coba kayak kalau kita mau umroh, berangkat abilat asar, setelah sholat asar kita sholat safar, gimana, boleh? Gak apa-apa, kalau apa? Enggak, maksudnya dari rumah kita mau berangkat kan ibaratnya, sudah mau pergian. Nah, kan itu ada sabab mutaqaddim namanya itu. Ada sabab mutaakhir, mau bepergian, bukan sabab. Iya. Boleh. Dari rumah sholat asar langsung selesai kita sholat sunat safar, nggak apa-apa. Boleh, karena ada sabab mutaakhir, yaitu mau umroh, mau safar. Safar. Ya, boleh, ada sabab. Wa indal khuruji minal manzili, dan ketika akan keluar dari rumah, kan sunnah. Kita mau pulang ke rumah, sunnah sholat. Mau keluar dari rumah, sunnah sholat. Nabi itu keluar masuk rumah sholat, ya. Nah, kalau mau keluarnya udah belum. Nah, dia sholat 2 rakaat karena ada sabab mutaakhir namanya, ya. Kalau sabab mutaqaddim, sebab dulu terjadinya, masuk dulu ke masjid, sunat tahiyatul masjid. Kenapa tahiyatul masjid? Masuk masjid, masuknya duluan. Tapi kalau mau keluar rumah, keluarnya belum. Sunat sunnah kita karena ada sabab mutaakhir. Itu bedanya, ya. Jadi wa indal khuruji minal manzili, wa indal qatri, ketika mau perang. Perangnya udah belum, baru mau berangkat berperang. Sunnah sholat 2 rakaat. Tapi itu habis asar, nggak apa-apa, karena ada sabab mutaakhir. Jadi ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaakhir. Wa sholati taubati, sholat taubat dulu apa sholat dulu? Sholat dulu, taubatnya ntar kan? Nah, dia namanya sabab mutaakhir. Ya, boleh 5 yang diharamkan ini tidak berlaku apabila ada sabab mutaqaddim, sabab muqarran, atau sabab mutaakhir. 3 hal ini menyebabkan tidak haram. Tapi kalau tidak ada sebab ini, maka sholatnya latan akid, sholatnya tidak jadi, ya, tidak terjadi sholat.
Wa kharaja bidzalika ma lahu sababun mutaqaddimun kafaitatin. Tidak termasuk yang demikian itu, ya, keluar artinya tidak termasuk malahu sababun. Salat yang ada sebabnya mutaqaddimun, sababun mutaqaddimun, sebab mutaqaddim, kafaitatin, seperti salat yang luput, salat yang tertinggal atau sengaja tertinggal karena malas, namanya faitah. Fa inna sababaha al-waqtul madi, maka sesungguhnya sebabnya luput itu tadi al-waqtul madi, waktunya sudah lewat. Sawa'un kanatil faidatu naflan aw fardhan, sama saja luputnya itu sholat sunnah atau sholat wajib, maka luputnya itu tidak termasuk sabab mutaqaddim. Ya, salat yang ditinggalkan itu tidak termasuk, ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ba'dal asri arba'an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat setelah asar 4 rakaat. Kan gak boleh sholat habis asar, tapi Nabi pernah sholat. Ya, faqala human latani ba'da zuhri. Ya, beliau mengatakan bahwa keduanya itu yang setelah, ya, adalah sholat yang setelah zuhur, ya. Jadi hadis ini menceritakan bahwa Nabi yang mengatakan la sholata ba'dal asri wa subhi, tidak ada sholat setelah asar dan setelah subuh, tidak ada. Tapi Nabi sholat. Ternyata Nabi mengqadha sholat setelah asar. Yang sholat setelah asar itu karena ada tamu, kemudian beliau ingat gitu. Tapi ingatnya sudah sholat asar. Nah, berarti ada sabab mutaqaddim, ya. Jadi yang nggak boleh itu menyengaja, ya. Kalau orang menyengaja seperti subuh dia nggak, zuhur dia nggak sholat, malas gitu, tidur ngantuk gitu. Kemudian sudah masuk asar, kemudian dia sholat asar, ntar niat dia habis asar mau mengerjakan qadha sholat zuhur gitu. Nah itu yang nggak boleh tuh, itu namanya tahari, menyengaja. Tapi kalau dia sholat asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waduh, tadi zuhur belum dikerjain, kerjain nggak apa-apa. Kodok namanya. Hah? Kodok namanya. Kodok, karena dia tidak menyengaja, ya. Wa mislul fa'itati salatul manzurati, dipersamakan dengan sholat yang luput itu, yang ditinggal itu tadi adalah sholat yang dinazarkan. Sholat nazar itu sholat wajib, karena dia nazar, kalau urusan saya selesai, saya mau sholat 2 rakaat gitu lah. Ya, itu sama dia. Jadi nggak boleh, walaupun ada sebab mutaqaddim, jangan menyengaja gitu. Tapi kalau dia ingatnya, astagfirullahaladzim, belum dibayar nih, apa-apa, kerjain aja, ya. Ya. Wal mu'adati, dan sholat yang sudah terbiasa, ya. Sholat yang sudah lazim. Wakas sholati janazatin, seperti halnya sholat janazah. Sholat janazah itu jangan disengaja habis asar. Meninggalnya malam seperti ini. Kalau di Jawa langsung dimandiin, langsung dikuburin, walaupun jam 1. Kalau di Jakarta meninggal jam segini, ada gak yang kuburin? Nggak ada yang gali kuburan. Ya, maka besok
Besok karena dia pegawai, maka harinya hari biasa, undangnya pelaksanaannya jam 4. Orang udah pulang gitu. Nah, kalau dia memang undangnya jam 4, jangan sholat asar dulu kitanya. Kita mengerjakan sholat jenazah, selesai baru sholat asar. Kenapa? Karena menyengaja dari malam sampai besok. Hah? Iya, itu nggak boleh. Tahari itu menyengaja nggak boleh. Dan itu banyak yang nggak paham. Ya, iya, jadi jangan. Jadi sholat jenazah dulu, baru sholat asar. Kecuali kita tidak menyengaja, kita udah sholat nih. Pak Ustadz, Pak Haji, Pak, tolong sholat jenazah, sholat aja, nggak dosa karena ada sebab mutaqaddim dan kita tidak menyengaja. Ya. Wasajadati tilawatin, demikian juga sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah itu nggak apa-apa karena bacaan dia. Ngaji ketemu ayat sajadah, ya sujud aja. Jadi sujud itu kas sholat, hukumnya seperti sholat. Wa syukrin, dia juga syukur. Habis sholat asar ada yang ngasih duit 10 juta. Udah punya wudhu, syukur. Allahu Akbar, syukur. Gak apa-apa. Tapi kita dapat duitnya mah jam 3, ntar habis asar mau sujud syukur. Gak boleh, haram. Itu namanya tahari, menyengaja. Ya, jadi harus paham ya. Itu pelarangannya itu larangan yang bertaklid, ya, ada catatannya. Au muqarranun, atau sebab yang membarengi. Kasolatil istisqa'i wal kusufi, seperti sholat minta hujan atau sholat gerhana. Ya, itu ada sebabnya itu. Fa inna sababahuma wal waqtu, maka sebabnya adalah paceklik. Wa taghayyurul kawakib, dan berubahnya meteor atau berubahnya galaksi. Ya. Penyebutan bulan, bintang, matahari tata surya. Nah, itu kawakib ya. Wa taghayyurul kawakib, berubahnya tata surya. Ya, matahari gerhana atau bulan gerhana. Itu muqarranun dawaman, dia disebutnya bareng dan dawaman, terus menerus. Jadi dia selama ada gerhana, dia sunnahnya bareng. Kalau gerhananya hilang, kesunahannya hilang juga. Dia disebutnya muqarran, bareng. Kapan sholat gerhana? Ya setelah ada gerhana. Jadi nggak bisa gini, antar mau sholat gerhana, nggak bisa, belum terjadi gerhananya. Walaupun dalam tulisan bisa terjadi ya, karena ahli falak, ahli astronomi, dia sudah bisa menghitung kapan terjadinya gerhana bulan, kapan gerhana matahari. Kalau dulu saya ngaji sama Syekh Muhajirin Amsar Bekasi. Beliau punya perguruan namanya An-Nida, dan dia cetak kalender. Nah, dia di belakang itu ada falak dalam 1 tahun. Kelebihan kalender An-Nida seperti itu. Jadi dalam setahun kita lihat ada gerhana matahari atau ada gerhana bulan, tidak, buka aja, buka. Nah, ini kan ada matahari, ada sabab mutaakhir namanya. Iya, nggak bisa. Dia walaupun tertulis ada, nyatanya belum ada kali itu. Kesunahannya itu baru ada pada saat terjadinya peristiwa, baru ada kesunahan.
Kalau nggak jadi, mamanya kan bisa jadi kan? Iya. Nggak jadi, yang nggak sunnah. Nah, jadi ada muqarrar. Jadi ada sabab mutaqaddim, sabab muqarrar, dan sabab mutaakhir. Ya. Ini di kalangan ulama ya, Bapak sekalian yang berbahagia, keras ini, perbedaan pendapatnya keras, khususnya sholat jenazah. Lihat aja, karena memang orang tidak teliti bacaannya, tidak meneliti kajiannya secara detail, tapi di kampungnya udah jadi ustadz gitu. Jadi ribut yang ngerti sama yang nggak paham. Bahkan pernah suatu ketika mualim diundang. Jadi ada kiai di Jakarta Selatan itu meninggal. Terkenal nih kiainya, sehingga mualim datang, diundang datang. Tapi sholat asar duluan, azan, habis azan diumumin sholat asar dulu, selesai baru sholat dulu. Kan meninggalnya pagi kan berarti namanya tahari itu kan. Kiainya ini, ustadznya ini begitu mengumumkannya. Tapi mualim menganggap ini haram karena meninggalnya dari pagi dan ini bisa dibalik. Kenapa nggak sholat jenazah dulu baru sholat asar? Iya kan? Bisa nggak sholat jenazah dulu? Bisa kan? Nah, ini tahari. Ini penting nih. Ternyata mualim sholat, ikut sholat. Ketika ditanya, ya tadi mualim kok ikut? Anda nafal mutlak. Nah, jadi kan nggak mungkin kalau kita di tengah kemudian keluar gitu. Ketahuan ini kualitas keulamaannya ini, ketahuan ini ekstrim gitu loh, keluar gitu loh. Ya enggak, orang imamnya sama yang hadir itu sholat asar, beliau di tengah, nggak mungkin keluar nafal mutlak berjamaah. Kan boleh sholat sunnah berjamaah sama sholat wajib. Selesai sholat jenazah, beliau sholat jenazah. Selesai sholat jenazah berangkat, beliau sholat asar. Itu pernah terjadi di Jakarta Selatan. Dari lantaran ada yang membolehkan karena ada sabab mutaqaddim. Ada orang meninggal kan berarti ada sabab mutaqaddim. Iya, tapi meninggalnya kapan? Kan bukan barusan. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian beliau buat surat. Jadi antara mualim dengan yang mengatakan boleh ini, orang Habib ini bikin surat, balas membalas. Kalau dulu di masih mualim masih ada itu, coba ada cari dah. Itu debat, anggaplah begitu ya, perbedaan pendapat mualim dengan salah seorang Habib itu beberapa kali itu dikumpulin. Jadi kelihatan sekali ya dalam masalah ini. Jadi ini terjadi di masyarakat. Kalau yang murah berarti kerjanya aja mah kacau. Jadi ada Ustaz yang penting. Itu Pak Kiai kalau umpama misalkan meninggalnya menjelang asar, harus diurus rapi-rapinya, misalkan jam 5 atau setengah, bagus tetap kita sholat jenazah dulu. Di sholat jenazah dulu karena sudah masuk asar. Emang kenapa sih sholat jenazah dulu baru sholat asar? Kesianan nungguin gitu, emang hidup pakai nungguin kesianan, kan udah mati. Iya. Maksudnya waktunya ini udah mepet asar, meninggal sebelum asar. Misalkan jam asar atau 5 menit jam 5, terus diurusnya nih rapinya jam 5.
Tetap kan kita sholat asar. Iya, karena masih sholat jenazah dulu baru sholat asar. Karena waktunya cukup. Ya, waktunya cukup. Jadi kebolehannya itu kalau kita sudah selesai. Kita sudah selesai, kemudian ada orang meninggal, nah itu baru. Itu Pak Kiai, kalau umpamanya undangan sholat jenazah habis sholat zuhur, jenazahnya 11:30 udah ada di sini, itu bagaimana? Itu biasanya orang tuh atas sholat zuhur dulu dah, kan kiainya belum ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dari subuh juga disolatin jam 3 sore nggak apa-apa. Kan nggak dilarang kalau habis maghrib. Itu mah cuma mengkhilaful aula namanya, menyalahi keutamaan karena sunnahnya itu menyegerakan sholat jenazah. Cuma itu aja itu, kesunahan menyegerakan sholat. Tapi nggak haram, karena tidak mengapa sholat setelah zuhur, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Yang ada larangan itu habis subuh sama habis asar, kecuali Masjidil Haram. Ya, jadi ini buat santri ya, buat mahasiswa, buat ustadz perlu memahami ini. Jangan kalau nggak terang udah aja. Ya. Kayak dapat order gitu, nggak pentingin hukum, penting jangan ya. Itu perlunya kenapa pengurus itu saya mau ngomong tuh begini, pengurus masjid, pengurus musola, pengurus apa aja, kalau masih bagus jangan diganti, jangan ada periodisasinya gitu. Karena nanti pengurus yang lama nggak ngaji lagi. Contohnya Al-Makmur ya, dari zamannya Makmur ganti pasti yang udah nggak ganti nggak ngaji, nggak sholat berjamaah, cuma jumatan aja. Jadi terkotak-kotak. Kalau memang masih bagus udah jangan diganti sampai mati baru ganti. Apa alasannya periodisasi, transparansi kan bisa diatasi, nggak usah diganti. Ya. Saya ingin mengatakan diganti-ganti, akhirnya yang megang orang yang bukan ahlinya kayak gitu tuh. Jadi seperti dapat order gitu. Dia nggak ngerti, nggak ngaji. Ya, itu pentingnya. Ya. Fayajibu inda taharrumi bil ikhrami. Ya. Ayakunal kusufu mustamirran. Fayajibu inda taharrumi, maka wajib ketika takbiratul ihram bil ihrami, ya, dengan melakukan takbiratul ihram itu tadi, ayakunal kusufu mustamirran, bahwa gerhananya masih berlanjut, masih berjalan, sehingga dia harus muqarrar antara sebab dengan sholatnya itu bareng gitu. Ya, fa in zala lam yasihal ihram, maka apabila sudah bergeser, sudah hilang, enggak sah takbiratul ihram. Ya. Itu sabab yang muqarrar itu seperti itu. Fal muradu bil muqarranati wuqu'ul ikhrami hala wujudis sababi. Maka yang dimaksud dengan muqarranah bareng, apa yang dimaksud bareng? Wuqu'ul ikhrami, terjadinya takbiratul ihram hala wujudis sababi, ketika ada sebabnya. Sebabnya masih nampak, sebabnya masih jelas. Walau fi asna'ihi, meskipun di pertengahan hilang gitu, nggak apa-apa. Tapi waktu takbiratul ihramnya masih gerhananya masih ada, ternyata cepat gitu, nggak apa-apa. Baru 1 rakaat
Gerhananya hilang, nggak ada masalah. Yang penting waktu takbiratul ihramnya masih gerhana. Fa'in urida biha tawaqufus sababi wal ihrami fi zamani ibtida'an kanatis sholatul kusufu mimma sababuhu mutaqaddimun. Fa'in urida biha, apabila dimaksudkan biha dengan itu tadi sholat, ya, gerhana, tawaqufus sababi bil ihrami, terjadinya sebab dengan takbiratul ihram fi zamani, ya, dalam satu zaman, ibtidaan pada permulaan, kanat sholatul kusufi mimma sababuhu mutaqaddimun, maka sholat gerhana itu diantara sholat yang sebabnya mendahului. Paham gak nih? Waduh, wah ada gerhana. Silakan bapak-bapak yang mau sholat gerhana datang ke sini. Itu mah sababnya mutaqaddim tuh. Kenapa? Dia udah lihat dulu baru sholat. Tapi kalau orang yang ngerti, nih sebentar lagi nih ada gerhana. Memang orang yang ngerti gitu. Dia umumin. Udah gerhana belum? Belum. Dan dia memulainya nanti. Oh, sudah gerhana. Allahu Akbar. Itu muqarrar. Tapi kalau dia melihat dulu, kemudian umumkan, kemudian dia sholat, itu namanya sebab mutaqaddim juga. Istilahnya begitu, ya. Karena dia bukan orang yang lebih dahulu tahu dari terjadinya gerhana itu. Idla yajuzul ihramu biha illa ba'da ibtida'ihi. Karena tidak boleh takbiratul ihram biha dengan sholat atau sholatul kusuf illa ba'da ibtida'ihi, kecuali dengan adanya pembukaan atau permulaannya gerhana. Kalau belum ada gerhananya belum boleh. Masuk, baru boleh dia takbiratul ihram. Walidha masalah ba'duhum biha lima sababuhu mutaqaddimun. Walidha, karena pendapat ini masalah membuat misal ba'duhum oleh sebagian ulama biha dengan sholatul kusuf lima sababuhu mutaqaddimun, sebagai sholat yang sebab mutaqaddim. Jadi maksudnya gini, pada kitab lain sebab itu cuma dua, sabab mutaqaddim dengan sabab mutaakhir, tidak ada sabab muqarrar. Yang muqarrarna nggak ada. Ya, tapi kalau orang itu mengerti falak, mengerti astronomi, bisa jadi itu muqarrar. Karena dia sudah siapkan sholat, tinggal nunggu waktunya datang. Karena dia ngerti. Tapi kalau bagi orang awam cuma dua. Ada sabab mutaqaddim, ada gerhana. Jadi dia tahunya setelah melihat, itu dianggapnya sholat sabab mutaqaddim juga. Jadi ini bisa jadi dua, bisa jadi tiga, tergantung kapasitas orang yang mengerjakan. Kalau kayak tadi itu ya, An-Nida itu setiap tahun. Jadi kita setiap tahun itu ada gerhana, Pak. Setiap tahun ada, cuma hanya sepersekian detik, sehingga tidak mungkin untuk melakukan satu rakaat saja, nggak mungkin. Nah, dia dalam lipatan berapa tahun baru panjang, ya, 2 menit, 3 menit, bahkan ada yang total itu berapa menit waktu itu. Nah, itu jarang, tidak tiap tahun, hanya dalam sekian puluh tahun baru terjadi yang semacam ini. Ya. Amma sholatu biharrami Makkah al-masjidi aw ghairihi fala tuqrahu mutlaqan. Adapun sholat di haram Makkah, masjid atau di luar masjid, fala tuqrahu mutlaqan, maka tidak dimakruhkan. Masjidil Haram tidak bebas. Li khabari Tirmidzi wa ghairihi,
Berdasar pada hadis riwayat Imam Tirmizi dan lainnya, Nabi bilang gini, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Bani Abdi Manaf, juru kunci Ka'bah dari zaman Nabi sampai sekarang ini 2024 tidak diganti dari keturunan Bani Abdi Manaf. Sampai kapanpun gak diganti tuh juru kunci. Nabi bilang, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Hai keturunan Bani Manaf, jangan kalian larang seorang pun tawaf di Baitullah ini. Wa shalla ayata sa'atin sya'a. Jangan kalian larang sholat pada waktu yang mana saja orang mau melakukannya. Min lailin au naharin, dari waktu malam maupun siang. Enggak berlaku di selain di Masjidil Haram baru berlaku. Masjidil Haram bebas. Nah, ini pentingnya gini. Ada jemaah Indonesia nih pulang haji. Pulang hajinya jam 12 malam. Saya hadir itu. Kemudian subuh, habis sholat subuh, dia sholat sunnah. Oh, udah langsung sholat aja. Maka saya tegur. Kan sholatnya latan akid nih kan, nggak terjadi kan? Berarti kalau saya tegur, saya bukan motong orang sholat. Bang, nggak boleh sholat. Ini bukannya Mekah. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi kalau bukan karena latan akid nggak boleh nyetop orang sholat, haram. Tapi kaidahnya hukum mengatakan latan akidis sholat, tidak jadi sholatnya karena pada waktu yang diharapkan. Kalau di Mekah kapan aja mau sholat boleh. Ya, nah tidak termasuk Masjid Nabawi di Madinah, tidak termasuk. Berlaku kaidah ini juga nggak boleh. Ya. Naam, hiya khilafun aula. Yang demikian itu menyalahi keutamaan. Khurujan min khilafi Malikin wa Abi Hanifah radhiyallahu anhuma. Ya, keluar dari perbedaan pendapat Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Ya. Wa kharaja bi harami Makkah haramul Madinah wa huwa kaghairihi. Maka tidak termasuk haram kota Mekah itu haram kota Madinah. Tanah haram Madinah tidak termasuk wa huwa kaghairihi. Maka dia seperti hukumnya seperti masjid yang lain. Jadi Masjid Madinah tidak seperti kota haram itu tadi. Ya. Nah, ini yang dimaksud khilafnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Menurut beliau tetap tidak boleh. Haramannya itu mutlak. Jadi la sholata ba'dal asri wa subhi itu mutlak di mana saja. Ya, jadi hadis yang riwayat Imam At-Tirmidzi ini pada dua imam itu tidak dikenal. Ya. Nah, nanti kita ada 5 itu ahaduha inda tulu isyamsi wallahu a'lam. Ini yang diharapkan.